Beliau adalah senior advisor, health advisor di perusahaan di mana kami dulu pernah bekerja, yaitu PT Unilever Indonesia. Kalau nggak salah Dr. Joni berkarya di situ sampai pensiun 17 tahun ya Pak, dokter ya? Betul ya? 17 tahun. Dan kalau saya lihat dari perjalanan karyanya, dokter sekolah di Unpad dan kemudian melanjutkan pendidikan mengenai apa namanya penyakit-penyakit di tropical di negara Thailand, betul ya, betul dok ya. Dan sekarang terlibat di inseminasi ternak dan LSM yang bergerak di bidang apa namanya paru-paru ya, kesehatan paru-paru. Tapi tanpa panjang lebar, saya pikir ini kesempatan yang sangat luar biasa buat kita semua bisa mendengarkan sharing dari seorang teman saya, Dr. Joni Sulistyo, yang sangat-sangat memperhatikan yang disebut adalah natural health. Ya, terima kasih dok atas waktu dan kesempatannya. Silakan. Terima kasih Mas Matias. Selamat malam teman-teman sekalian. Mas Matias sudah memperkenalkan saya dengan sangat hangat. Mudah-mudahan kita bisa melanjutkan perkenalannya. Teman-teman sekalian, topik saya kan memang ada relevansinya sama COVID ya. Tetapi yang saya ingin pertontonkan atau ingin tonjolkan adalah persoalan natural healing atau natural immunity yang kita sebenarnya bisa kembangkan atau kita punya kemampuan untuk mengembangkannya. Supaya understanding kita itu baik, bagaimana kita mempertahankan derajat kesehatan kita secara alamiah, bolehkah saya men-sharekan fenomena orang kena COVID dulu, gitu ya, supaya Anda bisa relate. Kalau saya mau mempertahankan diri itu, apa yang saya harus pertahankan gitu, harus kuatkan, atau harus saya asupkan agar komponen yang ingin kita pertahankan itu bekerja dengan baik, gitu ya. Let me share gambar ini ya, sebentar ya. Silakan dok. Oke. Nah, jadi COVID-19 itu adalah virus, masih saudaranya influenza yang menyerang sistem saluran nafas. Nah, ini adalah saluran nafas kita. Saya akan bagi dua, satu yang bagian pipa, yang satu lagi adalah bagian balon. Di bagian balon ini, kalau terus masuk sampai ke bagian paling dalam, kira-kira balonnya kayak begini nih. Ini ada balonnya, ini ada pipanya. Jadi pipa yang panjang besar ini itu masuk juga sampai ke dalam-dalam. Nah, coba perhatikan. Ini kan balon, isinya udara. Dindingnya itu bersebelahan dengan pembuluh darah. Jadi, lapisan dinding balon paru itu tempat bertukarnya oksigen dan CO2. Jadi oksigen dari ruang balon ke dalam pembuluh darah, CO2 dari dalam pembuluh darah ke ruangan balon supaya bisa dihembuskan keluar. Oke. Nah, kita lihat sekarang kalau orang kena COVID. Bentar, link. Bisa kelihatan ya? Ini di gambar yang sebelah kiri, kotak sebelah kiri ini ada dibagi dua nih balon paru ini. Balon paru yang sebelah kirinya itu jernih, putih, isinya udara. Sedangkan balon yang sebelah sini itu isinya air. Nah, inilah yang terinfeksi sebenarnya. Nah, kalau kita terinfeksi COVID, bukan cuma COVID sebenarnya, termasuk saudara-saudaranya COVID, termasuk virus influenza, itu bisa menyebabkan radang paru-paru, dan radang paru-paru ini menimbulkan sebuah keadaan di mana ruang balon paru-paru ini terisi air. Nah, ini kira-kira beginilah situasinya. Jadi ini karena isinya air, kelihatan nih ada fluid levelnya di sini. Itulah radang paru-paru yang disebabkan oleh COVID. Dan dampaknya apa? Karena tidak terjadi transmisi udara oksigen dari ruang ini ke pembuluh darah, dan tidak ada transmisi CO2 ke ruangan balon, maka orang itu akan mengalami sesak. Dan sesak seperti ini mirip sekali dengan orang tenggelam, gitu ya. Nah, saya sangat berharap understanding ini memberikan pengertian kepada kita, how bad is it kalau kita terkena sebuah radang paru-paru akibat COVID atau
virus-virus yang mempengaruhi sistem saluran nafas lainnya. Jadi, jika si virus ini hanya sampai daerah sini, maka orang cuma rasa seperti flu, rasa tenggorokan panas, pengetapan hilang, penciuman hilang. Kalau virusnya masuk lagi ke sini, maka dia mulai batuk-batuk. Kalau virusnya masuk sampai ke dalam balon paru-paru, maka dia mulailah sesak. Dari sini kita sudah punya understanding sekarang mengapa ada orang OTG, ada orang yang sakit sesak, gitu ya. Nah, orang yang OTG yang tadi saya bilang cuma sampai di sini, atau ya sampai sinilah, ya, cuma sampai di daerah tenggorokan dan hidung dan mulut gitu, itu 85% tuh jumlahnya. Orang yang agak sakit, ya sakit lah ya, itu sampai ke pipa ini kira-kira 15%, dan yang sampai di sini itu kira-kira ada 5%. 3%-nya dari 5% itu akan masuk ke ICU untuk dipasang ventilator. Please, jangan jadi parno ya. Saya mau kasih tahu bagaimana rasionalitasnya. Baik, saya akan lanjutkan. Nah, sekarang siapa yang menulari dan siapa yang tertular? Ini kalau yang menulari pasti orang yang sakit, bisa di rumah sakit. Orang yang sakit ringan, bisa di rumah sakit, bisa di rumah. Tapi orang yang infeksius dan dia tidak mengejala, itu berkeliaran di mana-mana. Nah, sekarang siapa orang yang tertular? Tadi Bro Matias sudah kasih tahu, orang yang rentan dengan penyakit-penyakit kronis. Tapi juga ada orang sehat yang terkena. Dan orang sehat itu yang tadi saya bilang 85%. Fine. Nah, ini komponen bagaimana kita mencoba mengembangkan kemampuan daya tahan tubuh kita kalau kita kena COVID. Perhatikan, ini adalah hari 0, terus ke kanan adalah hari-hari-hari. Hari 0 ini adalah hari di mana orang mulai keluar gejala. Jadi jangan tanya ya, kalau orang yang tidak mengejala ya pasti tidak akan ketahuan bahwa dia punya begini ya. Nah, jadi mulai hari 0 sejak dia muncul gejalanya, katakanlah gejalanya cuman nggak enak nih, kok saya rasanya mengecap seperti nggak makan gitu, atau nggak ada rasanya. Itu virus yang sudah masuk di tubuh kita, itu kira-kira segini jumlahnya. Artinya dia sebelum ini dia sudah terkena kan? Gitu. Nah, sekarang dampak dari virus ini terus berkembang. Di hari ketiga, hari keempat, hari kelima muncullah kekebalan ini. Kekebalan imun namanya antibodi. Kalau yang titik-titik ini, antibodi ini namanya imunoglobulin M. Nah, kalau yang berikutnya, ini namanya imunoglobulin G. Imunoglobulin M munculnya di awal. Tapi imunoglobulin G munculnya lebih akhir. Yang imunoglobulin M atau antibodi IgM itu hari ke-14 turun. Tapi kalau yang antibodi yang kuning ini, dia akan stay cukup lama, beberapa bulan. Saya ingin menyentuh komponen antibodi ini supaya kita aware bagaimana caranya supaya antibodi kita ini bisa sesegera mungkin merespon, karena dengan munculnya antibodi si virus RNA ini virus ya, yang RNA ini virus ya, virus COVID-nya itu akan segera turun gara-gara antibodi. Nah, saya ingin menyinggung komponen bagaimana kita mencoba memunculkan antibodi ini lebih cepat, lebih baik, lebih kuat, supaya kalau ada virus masuk, ini nih virus nih, itu bisa sesegera mungkin turun jumlahnya dan hilang karena antibodinya sudah naik. Ini daya tahan ilmiah, daya tahan alamiah. Satu ada antibodi, itu daya tahan alamiah ya, jadi tubuh kita akan merespon tuh. Lalu daya tahan alamiah juga saluran nafas dan paru-paru yang sehat. Jadi kalau kita membuat saluran nafas atau paru-paru kita menjadi tidak sehat oleh berbagai macam perilaku, ya namanya kita akan membuat organ kita daya tahannya turun. Oke ya, itu dua itu alamiah dari karena tubuh kita. Tapi kita juga bisa mendapatkan kekebalan alamiah atau daya tahan alamiah dari nutrisi yang baik, dari otot yang terpelihara. Saya nggak mau bilang ini
olahraga lah. Mungkin orang-orang kalau udah mulai seperti begini, orang mau keluar olahraga juga males. Tapi intinya adalah otot kita terpelihara. Sesederhana kita cuma jongkok berdiri, itu otot besar kita sudah dilatih. Kalau teman-teman yang pria suka sedikit bodybuilding, push up di rumah atau chin up di rumah, itu juga sudah olahraga gitu. Lalu kemudian rehat yang berkualitas. Saya mau bilang rehat yang berkualitas itu adalah rehat bukan yang panjang, tapi yang Anda merasa enak, bisa lelap. Rehat lelap. Nah, ini khusus terutama buat kelompok lansia seperti saya. Ya, rehat yang berkualitas itu di mana saya merasa ngantuk, saya tidurkan walaupun cuma 10 menit, seperempat jam atau setengah jam, saya akan lelap. Nah, yang terakhir adalah lingkungan yang sehat, lingkungan yang menyehatkan. Ini lingkungan yang menyehatkan ini barangkali harusnya dengan situasi COVID di mana orang harus stay di rumah, harusnya bisa lebih sehat ya. Karena terbukti bahwa kota-kota metropolitan sekarang jadi jauh lebih tidak polluted gitu. Nah, harusnya orang-orang di rumah juga bisa memelihara lingkungan sehat ini. Nah, sayang tidak semua orang kita punya keberuntungan karena semakin dia tinggal di rumah justru semakin crowded dan semakin tidak sehat. Dan itu yang menyebabkan terjadinya klaster rumah. Karena rumahnya terlalu sempit, lalu semua orang crowded di dalam, lalu kemudian dia nggak sadar, dia keluar bertetangga, kongko di luar, lalu kemudian dia pulang lagi ke rumah, bawa sesuatu ke rumah, akhirnya satu rumah itu kena. So, teman-teman, 1 dan 2 itu melekat di dalam tubuh kita. Tetapi 3, 4, 5, 6 itu kita perlu mengupayakannya. Teman-teman sekalian, itu di bawah ada DDV ya. DDV itu saya cuma mau nitip. Bukan jangan mentang-mentang saya punya kekebalan alamiah, lalu kemudian kita melupakan distance, duration, dan ventilation di saat kita kembali ke dalam kehidupan sosial baru. Mohon maaf, ini sosial baru, kehidupan sosial baru, jadi nggak bisa lagi seperti cara lama. Apa sosial barunya? Anda harus bisa jaga jarak. Kalau Anda terpaksa untuk berdekat-dekatan, Anda harus pertahankan durasinya sesebentar mungkin. Kalau Anda terpaksa berada di tempat itu karena sebuah kebutuhan, Anda carilah tempat-tempat di mana memenuhi kebutuhan Anda dalam situasi ruang yang ventilasinya memadai. Ya, jadi sekarang saya mau kasih contoh, kalau Anda pergi ke pasar becek yang open air, compare to Anda pergi ke supermarket yang close air, walaupun ada air condition, tapi close. Gitu. Anda harusnya lebih ngerti sekarang bahwa ketika saya berada di ruang yang ventilasi itu ingat ya, udara segarnya tidak ada. Karena air condition itu bukan ventilasi, air condition itu udara yang disirkulasikan. Jadi tempat-tempat yang udara disirkulasikannya tidak ada, itu lebih berisiko. Kalau Anda berinteraksi dengan orang dalam jarak dekat, durasinya lama, itu berisiko. Kalau Anda tidak menjaga jarak, itu juga Anda beresiko. Jadi kembali lagi, daya tahan yang alamiah bisa menjadi efektif kalau Anda juga memperlakukan diri di dalam situasi sekarang, cara sosial baru. Baik, ini ada 4 hal yang terkait dengan imun sistem, jadi sistem imunitas kita, yang bisa efektif mempertahankan seseorang punya ketahanan. Yang satu adalah menciptakan barier. Jadi Anda tahu bahwa hidung Anda adalah barier di mana Anda kemasukan kuman. Nah, bariernya berupa apa? Berupa bulu hidung gitu ya. Lalu barier yang lainnya adalah selaput lendir. Gitu. Selaput lendir itu barier. Nah, Anda harus punya kemampuan untuk itu. Jadi hidung yang kering itu beresiko. Tapi hidung yang selalu basah itu punya ketahanan. Saya karena saya suka binatang, tadi Bro Matias sudah kasih clue, saya melakukan pekerjaan inseminasi buatan pada sapi, saya bisa memberikan indikasi kalau moncong sapinya itu basah berarti sehat. Kalau moncong sapinya kering, sapi itu lagi sakit. Gitu. Kira-kira seperti begitu. Demikian juga dengan doggy. Ya. Jadi itu barier. Lalu yang berikutnya adalah identify patogennya. Jadi Anda sekarang mengerti bahwa virus COVID masih saudaranya virus flu, itu kemampuan transmisinya
menggunakan droplet. Jadi Anda sekarang mengertilah kalau itu pakai droplet, Anda harus hindarkan droplet itu jangan sampai terhirup masuk ke dalam sistem tubuh Anda. Jadi pakailah masker gitu. Nah, lalu cara mengeliminasinya. Nah, cara mengeliminasinya seperti tadi saya bilang, hanya mengandalkan kekebalan tubuh. Anda kan tadi udah lihat grafiknya ya. Nah, yang menarik lagi, mereka yang sudah terinfeksi, kekebalannya sudah muncul, antibodinya sudah muncul, tubuh orang itu akan mempunyai memori. Nah, memori inilah yang memperkenankan individu tersebut, jika nanti terkena lagi, tingkat keberatan sakitnya lebih ringan atau kecepatan sembuhnya lebih cepat. Itu fungsinya memori. Gitu ya. Mungkin saya ingin share sedikit mengenai nutrisi yang spesifik yang kita bisa gunakan untuk mengembangkan imunitas tubuh kita. Saya mencoba merangkum. Ya. Jadi semua jenis vitamin termasuk trace element itu sangat berguna. Jadi kalau vitamin ada A, B, ada C, ada D, ada E, lalu ada trace elemennya, ada zinc, copper, selenium, iron gitu. Nah ini Anda sangat mudah untuk mendapatkannya secara alamiah kalau Anda menyukai benda-benda atau makanan-makanan atau nutrisi-nutrisi yang didapat dari alam. Nanti saya kasih contoh beberapa yang saya juga coba buat ya. Lalu kemudian amino acid dan fatty acid. Ini amino acid ini kan sebenarnya protein. Lalu fatty acid ini artinya lemak. Nah, Anda cari lemak-lemak yang esensial dan amino acid yang esensial atau protein yang esensial. Satu lagi, ada gut microbiota. Nah, ini gut microbiota itu adalah flora atau mikroba-mikroba yang memang khusus dia bisa bermanfaat dan hidup di dalam usus kita. Nah, yang terakhir, ini untuk mengatasi sitokin storm itu yang tadi kalau sampai si balonnya itu berisi air gitu, itu ada fatty acid yang tidak jenuh, rantainya ada 3. Beberapa contoh Anda bisa cari itu di berbagai supermarket. Contohnya generiknya omega 3, tapi secara natural semua lemak yang asalnya dari ikan, it's really good for this. Mungkin itu dulu sementara saya boleh share, bro Matias. Wow, thank you banget sharingnya, luar biasa. Saya dapat beberapa hal di sini, Dok. Kalau boleh saya elaborate sedikit ya, tanya lebih lanjut. Kita kan bicara mengenai imunitas nih kalau tadi kita bahas mengenai case ini. Kita tahu ada penyakitnya ada, kemudian tubuh kita itu internally bagaimana antibody itu bisa melawan itu kan, tercreate kemudian melawan. Ada 2 jadi ya. Dan bagaimana internal saluran paru dan saluran napas dan paru. Ya, tapi di luar itu kan ada 4 faktor nih yang tadi disebutkan, nutrisi, otot, olahraga dan lain-lain. Saya tahu ya kan, karena saya mau tanya beberapa hal. 1, ada orang bilang bahwa olahraga itu bagus, tetapi ya di beberapa seminar saya juga dapat informasi olahraga yang terlalu berlebihan, dalam arti misalnya sudah melewati titik tertentu, justru bisa mengganggu imunitas tubuh gitu loh, karena mungkin daya imunnya sudah keluar semuanya pada saat dia sudah capek gitu ya, misalnya contoh nih maraton. Nah, saya ambil contoh karena kan dokter nih di belakangan ini justru saya lihat, wih gila nih, ini jadi inspirasi saya juga sama teman-teman, beberapa teman-teman HR dari Unilever, kok semuanya itu maraton gitu loh. Boleh cerita sedikit nggak? Oke, ini pertanyaan yang men-trigger memang ya. Dan saya sebagai seorang profesi medis, saya punya pengetahuan medis. Saya di-challenge habis-habisan oleh sejawat saya perihal kegiatan-kegiatan yang strenuous exercise seperti maraton. Itu betul-betul memang over ya. Untuk kepentingan memelihara kesehatan tubuh, olahraga yang dianjurkan bukan olahraga yang strenuous, tapi olahraga yang medium.
Nah, persoalannya sekarang, ketika seorang pelari maraton mulai melakukan olahraga yang medium, lalu lama-lama yang medium itu menjadi terlalu ringan, ya dia akan naikkan dong intensitasnya, gitu. Oke. Artinya apa? Tubuh mengalami sebuah proses adaptasi, gitu. Nah, di dalam ilmu sport atau olahraga memang ada teori spesifik adaptif impose demand. Jadi demand yang diimpose kepada orang itu, lalu kemudian si tubuh orang itu akan mengalami sebuah adaptasi secara spesifik. Ya, karena saya hobinya lari, saya hanya akan mengimpose demand-demand untuk kebutuhan lari gitu. Tapi saya menggunakan alat ukur. Dan pernyataan bahwa orang yang setelah olahraga berat itu mengalami penurunan daya tahan ada benarnya. Jadi, setiap kali saya selesai sebuah maraton, saya tidak pernah mau berkerumun di tempat finish line. Karena saya aware. Pada saat setelah saya melakukan olahraga maraton, semua sistem imun sistem saya drop. Saya pernah melakukan sendiri sebuah riset kecil. Sebelum berlari, saya diambil darahnya. Sesudah berlari, saya minta seorang laboratorium menunggu saya untuk mengambil darah saya. Dan betul. Jadi, substance yang bersifat inflamasi itu meningkat. Artinya tubuh saya mengalami sebuah peradangan. Dan it's true bahwa saya pada waktu olahraga maraton seperti begitu, suhu tubuh bisa sangat tinggi. Lalu, apalagi sel darah putih saya yang namanya CD4 itu drop gitu. Jadi dalam situasi seperti begitu, sedikit saja ada orang menularkan virus flu, maka immediately saya akan terkena flu, gitu ya. Nah, itu betul sekali. Jadi saya harus admit, dan literatur juga mengatakan begitu. Orang yang strenuous pasca olahraga berat, daya tahan tubuh dia akan turun. Dan untuk itulah dia harus protect dirinya. Nah, saya biasanya kalau sudah seperti begitu, saya mengurung diri, tidak pergi keluar kamar, saya cuma pergi makan sama mandi saja, karena saya khawatir. Jangan-jangan anak saya menularkan sesuatu kepada saya. Dan itu lamanya kira-kira 2-3 hari. Baru saya bisa merasa enak, dan saya bisa kembali lagi ke kegiatan sosial yang normal. Wow. Good. Thank you banget. Thank you sekali. Teman-teman setuju sama saya ya. Yang kita dapat ini luar biasa banget. Pertanyaan selanjutnya, tadi kalau saya nangkep ya, dokter bicara mengenai faktor luar, kan bicara mengenai nutrisi, nutrisi alami. Boleh dielaborate lebih luas lagi sedikit? Oke. Teman-teman, saya share lagi yang tadi komponen-komponen nutrisi ya. Nih, komponen-komponen nutrisi. Sangat senang, ya silakan. Oke. Anda perhatiin, vitamin A, B6, B12, folat, itu termasuk B. Lalu vitamin C, vitamin D, vitamin E. Tadi saya sudah bilang, it's only available secara kaya di bahan-bahan natural, which is sayur dan buah. Nah, kalau Anda bisa mengupayakan itu, maka sebenarnya Anda sudah mengembalikan fungsi tubuh imunitas Anda. Dan itu yang saya lakukan. Setiap kali saya habis lari maraton, saya mengkonsumsi komponen sayur dan buah lebih banyak dibandingkan dengan nasi. Karena saya aware bahwa itulah yang menyebabkan sistem imun saya itu bertambah lebih banyak. Gitu ya. Atau tumbuh lebih banyak. Tapi sekarang saya mau kasih contoh. Sebentar ya. Nah, Anda bisa aware nggak dengan ini? Ini adalah dedak yang saya buat. Dan saya buat dari bahan sekam. Sekam ini adalah limbah kulit padi. Limbah kulit padi ini saya giling, minta tolong sama tukang penggilingan tepung di pasar gitu. Kan sekarang di pasar itu suka banyak tuh tempat penggilingan tepung. Saya minta tolong digilingkan. Perlu beberapa kali untuk membuat
si gabah ini menjadi dedak yang lebih lembut atau lebih halus gitu ya. Nah, dan luar biasa, dedak ini saya berikan konsumsi khusus setiap hari kepada pakan guguk saya. Saya punya satu pasang guguk, waktu saya adopsi sangat kurus, Ya. dalam waktu 2 bulan saya berikan ini, you know what? Pasangan itu mulai muncul estrusnya. Ngerti ya estrus ya? Banyak yang tidak mengerti, Dok. Birahinya muncul. Nah, itu. Jadi dia mulai menampakkan dirinya ada menstruasi, lalu kemudian kita bilangnya loop gitu ya. Nah, teman-teman sekalian, bayangkan ini hanya sebuah limbah yang saya olah sedemikian, lalu saya berikan ini sebagai percobaan kepada binatang peliharaan saya menghasilkan hal seperti itu. Dan sekarang yang namanya dedak itu dicari orang, dikonsumsi orang. Saya mesti admit sama Mas Matias, karena dia sangat lebih mengerti tentang dedak. Saya cuma kasih tahu bahwa apa yang saya lakukan itu ternyata memberikan dampak positif. Guguk saya yang tadinya sakit kulit, itu saya nggak obatin apa-apa loh. Kulit guguk kalau dia kena sakit, korengan. Bukan koreng, bro. Skabies, kulitnya rontok, dia garuk-garuk terus. Gitu. Nah, saya kasih itu sekarang kulitnya bersih dan mengkilat. Anjing saya Rottweiler 2, jadi hitam gitu. Itu bisa kelihatan. Mengkilat gurunya. Kenapa begitu? Karena yang tadi kita ngobrolin di atas ini, ada nutrisi itu di atas. Gitu. Jadi, saya cuman mau share sama teman-teman sekalian, bahwa bahan-bahan alamiah dan perilaku-perilaku sehat alamiah itu memberikan sebuah kemampuan kepada kita untuk memperbaiki imun sistem kita. Dan jurnal-jurnal ilmiah sekarang gara-gara COVID, udah mulai mencoba berbagai macam cara untuk mencari hal-hal yang sifatnya alamiah atau natural itu. Begitu, bro. Siap. Terima kasih.